Halo everybody, ketemu lagi bareng Mbak Yu di podcast TaiGP part kedua. Ini bakal lama seperti biasa, dan kayaknya kalau udah buka gembok gue udah di jalan ke Sepang. So, yang pertama kita bahas adalah perkara soal Papi Peripuik berkata bahwa untuk tahun depan mereka akan punya 3 test rider, Papa Kembar, Stefan Bradl, dan Takaki Nakagami. Tetapi memang dia bilang bahwa bergabungnya Papi Albesiano itu tidak bermaksud untuk mengubah filosofi Honda. Jadi masih ingat ketika si Culas Mark bilang masuknya Albesiano ke Honda itu menurut saya adalah sebuah gebrakan baru, karena menurut saya kita tidak bisa menang kalau bertahan dengan filosofi seperti itu. Jadi sebenarnya Mark Marquez itu nggak suka sama filosofinya Honda. Ini sama dengan Johan Zarco waktu itu bilang, merekrut Albesiano sebiji itu bukan berarti merekrut 10 orang Italia menyanyikan musik Italia di Jepang. Nggak ada ceritanya karena sulit mengubah filosofi Honda. Nah, yang menurut saya harus diubah justru filosofinya. Tetapi Luca Marini, Papa Angel bilang, menurut saya Honda justru akan mempertahankan filosofinya karena menurut saya mereka ini punya filosofi yang adalah keunggulan mereka. Sehingga mereka akan memilih untuk mempertahankan itu, memang akan melakukan perubahan tapi tidak akan merubah filosofinya. Nah, ini yang dikatakan oleh Papi Peripuik. Kami tidak berencana mengubah filosofi kami. Hahu. Jadi terlepas dari rencana untuk membuka departemen balap di Italia, terlepas mereka merekrut orang-orang dari Aprilia, tidak akan ada rencana untuk merubah filosofi Honda. Dan dari sini gue berpikir bahwa Honda akan memperpanjang kontrak Papi Peri yang satu ini. Kenapa? Karena cuma dia yang tahu filosofi Honda. Mengganti Papi Peri mereka dengan entah itu Papi Peri Brivio atau Guidotti, itu otomatis akan mengubah filosofi mereka. Kenapa? Karena Papi Peri Brivio sudah di Aprilia. Sementara di Suzuki sendiri mereka ini beda filosofi, sorry to say. Karena kalau sama filosofi, Ken Kawauchi nggak akan dilengserkan dari posisinya sebagai direktur teknis, no. Tetapi intinya adalah Papi Peripuik ingin Papi Albesiano membawa informasi yang selama ini dia olah di Aprilia untuk bekerja sama dengan Papa Kembar yang juga adalah mantan ex bekas Aprilia untuk bisa mengaplikasikan informasi itu ke motor mereka. Tetapi tidak ada rencana untuk mengubah filosofinya. Kita lihat apakah ini berhasil, karena menurut gua tahun depan adalah tahun bayar-membayar santan instan antara Honda dengan Malin Kundangnya. Jadi kita lihat apa yang akan dibuat oleh Langit untuk tahun depan. So, kemarin resmi diumumkan oleh VR46 bahwa Andrea Iannone yang akan menggantikan Di Giannantonio di Sepang. Apakah akan digantikan di Valencia? Nggak tahu. Karena Bulega itu sebenarnya adalah opsi pertama yang ingin diambil oleh Bebe Vale. Sorry to say, karena dia adalah anak akademi. Dan anak-anaknya dia di VR46 itu pengen banget Bulega untuk berkendara dengan MotoGP. Karena dia sudah bukan lagi anak VR46, jadi mereka jarang ketemu di race. Ketemu kemarin di World Ducati Week, tapi nggak bisa ketemu ngomong lama karena sebenarnya mereka berencana untuk hangout di after party World Ducati Week itu setelah balapan. Tetapi masalahnya adalah kasus antara Bulega dengan Marc Marquez ketika balapan itu bikin Bulega sakit bahu. Jadinya dia disuruh pulang sama Ducati. Nah, mereka nggak ketemu jadinya kan. Jadi anak-anak VR46 itu pengen sebenarnya Bulega aja lah, kita udah lama nggak ngumpul gitu. Bebe Vale juga maunya gitu. Sayangnya Bulega bilang, saya tidak mau dengan ide seperti itu karena saya belum pernah mencoba motor MotoGP sama sekali. Kalau Iannone ya memang dia belum pernah mencoba, tapi dia kan mantan rider MotoGP, mantan rider Ducati. Jadi ya paling nggak tahu lah gimana caranya make ini motor MotoGP, gimana feel-nya. Kurang lebihnya sih seperti itu. Meskipun Iannone sendiri bilang, ya saya juga agak mengambil resiko dengan ini, tapi menurut saya ini adalah kesempatan yang sulit untuk terlewatkan karena saya ingin kembali lagi. Jadi dalam pernyataannya Iannone mengatakan bahwa saya berterima kasih dengan hubungan baik saya dengan Valentino Rossi. Ya memang karena dia punya hubungan baik dengan Valentino Rossi kan. Saya berterima kasih kepada Ducati, kepada Valentino Rossi, kepada Uccio, kepada Gigi Dalinya, Dominicali, dia sebut semua, Grasili, semuanya dia sebut berjejer karena mereka akhirnya memilih Iannone. Karena sebenarnya untuk Bulega, tetapi Bulega bilang no, gua nggak mau kalau belum ngetes. Gua nggak tahu apakah di Valencia nanti Bulega yang akan turun, karena kan ini masih ada jeda sekitar 2 minggu sebelum
balapan di Valencia dan mungkin dia bisa ya nyuri-nyuri sedikit tes private bersama Piro. Masalahnya adalah belum ada jadwal sih mereka mau ngetes di mana. Jadi ya kita lihat nanti apakah di Valencia Bulega yang akan turun atau masih tetap Iannone. Tetapi yang jelas bergabungnya Iannone di MotoGP itu akan membawa lebih banyak halayak Italia untuk nonton MotoGP. Why? Karena ini anak terkenal. Dia terkenal, pacarnya juga terkenal. Jadi kalau pacarnya nongol di Sepang, aduh gue nggak tahu apakah dia kayak Donna Belen kemarin, masih ingat Belen itu memang super duper seksi kalau mantannya yang satu itu. Gue nggak tahu kalau yang ini karena gue nggak terlalu mengikuti WSBK lagi dan gue juga nggak pernah mengikuti bagaimana kehidupannya. Tetapi buat yang nanya kenapa dia gue juluki Rider Oplas, karena penyebab dia dituding doping itu adalah karena dia memakai steroid yang ternyata dia gunakan untuk operasi plastik. Jadi memang dia sempat menjalani operasi plastik untuk alasan estetika. Katanya sih memperbaiki bentuk rahangnya dan segala macam. Ya you know lah ya kalau operasi plastik ada aja alasannya, entah rahangnya entah hidungnya. Tapi kan bule udah mancung duluan hidungnya, jadi wajar kalau dia memperbaiki rahang. Jadi lu lihatlah mukanya yang sebentuk itu hasil oplas sebenarnya. Tapi bagaimanapun itu dia sudah menerima hukumannya, dia sudah didiskualifikasi selama 4 tahun dan akhirnya dia kembali ke MotoGP. Jadi kita ini bakal beruntung melihat dia balapan di Sepang nanti. Kita nggak tahu apakah dia akan kembali ke MotoGP lagi setelah ini. Who knows, karena Ducati itu nggak akan dapat wildcard sama sekali karena dia adalah statusnya kelas A. Jadi para rider-rider yang ngantri pengen nyobain MotoGP ini harus menunggu ada rider yang cedera untuk menggantikan. Kalau nggak ya nggak bisa, karena mereka nggak ada wildcard. Piro itu sama sekali nggak dapat wildcard. Jadi dia cuma bisa menggantikan rider cedera. So ngomongin Iannone di WSBK, kita ngomongin lah Toprak yang kemarin kunci Jurdun. Pada akhirnya manajernya ngomong bahwa kami ini punya kontrak dengan BMW sampai tahun 2025. Karena kan kontraknya 2024 dan 2025. Tetapi tahun 2026 kami berencana untuk masuk ke MotoGP. Misilihnya idili ada syarat-syaratnya. Masih ingat ketika beberapa tahun lalu Yamaha menawari dia seat di MotoGP dan dia menolak. Kenapa? Karena waktu itu dia bakal ke satelit. Ada yang nanya, memangnya kenapa dia kemarin nggak terima dan sekarang akhirnya dia pengen? Karena ketika sama Yamaha, masih ingat waktu itu masih timnya Dato R, RNF apa Petronas ya? Waktu itu kan mereka masih motor bekas. Jadi dia itu nggak mau terima satu motor bekas. Kedua, memang akan dikontrak oleh pabrikan tetapi supportnya tetap ditanggung oleh tim satelit. Nah kan lu tahu kondisi keuangannya Petronas dan RNF kemarin. Gue yakin dia nggak bakal dapat apa-apa. Gue masih ingat ketika Raul Fernandez mengeluh di saat-saat terakhir sebelum RNF dinyatakan bubar, part baru yang kami terima di setiap balapan itu cuman ban. Saking nggak ada part barunya. Jadi itu bukan masalah nggak ada partnya, tapi nggak ada yang bayar. Nah itu yang nggak mau kemarin Toprak, makanya dia nggak mau masuk ke RNF atau Petronas, gue lupa lah ceritanya. Tetapi sekarang dia maunya syaratnya ada. Kalau di 2026 dia mau masuk nggak perlu tim pabrikan tetapi tim satelit dengan kontrak pabrikan dan motor pabrikan ala-alanya Jorge Martin di Pramac ketika dia masuk menjadi rookie. Jorge Martin gue sebut sebagai calon ikan hiu kemarin itu karena dia masuk sebagai rookie dengan kontrak pabrikan dan motor pabrikan. Dan akhirnya gue bilang calon ikan hiu gagal. Dan akhirnya setelah dia gagal Jordan kemarin resmi gagal. Dan kalau tahun ini dia gagal lagi, beneran gagal. Tetapi pabrikan mana dia nggak pilih-pilih. Kenapa? Karena nampaknya dia cukup tahu bahwa sebapuk-bapuknya motor, dia masih bisa ada kemungkinan untuk memperbaiki atau mengeksplorasi. Karena ini terbukti dia pakai BMW, tahun pertamanya langsung Jordan. Padahal sebelum dia bergabung, itu motor bapuk banget. Bahkan sampai sekarang pun bapuk banget, cuma dia sendiri yang menonjol. Dan dia sendiri yang Jordan. Yang kontraknya habis tahun 2026 itu adalah Luca Marini, Papa Angel, Papa Pip di Yamaha Pramac, kemudian Morbidelli di VR46. Untuk Ducati, VR46 menggantikan Morbidelli itu kecil kemungkinan. Kenapa? Karena Toprak nggak ada hubungan yang bagus sama VR46. Karena yang memutuskan siapa yang akan memakai seat jatah satelit itu adalah Bebe, Vale, dan Uccio. Jadi kalau lu hubungannya nggak terlalu bagus, ya maaf. Terutama karena mereka juga punya kadernya sendiri, Kak. Nggak bisa sembarangan orang nggak jelas tiba-tiba masuk ke sana, nggak bisa.
Karena kan mereka masih punya Vietti yang ngantri di bawah. Dan itu lagi diusahakan. Kalau performanya nggak bagus-bagus, nggak bisa masuk juga. Seperti itu kurang lebihnya. Jadi opsi yang tersisa adalah menggantikan Papa Angel atau Papa Pip. Menggantikan Papa Angel bisa, dia langsung ke tim pabrikan malah oke. Masalahnya adalah apakah Honda itu cukup bisa percaya sama dia untuk memberikan seatnya Luca Marini kepada dia? Masih ingat beberapa bulan lalu di pertengahan musim kan Honda memang menawari seat ke dia. Dan dia itu maunya ke MotoGP. Dan Honda bilang, no, nggak bisa. Memang iya, Papa Yohan statusnya belum diperpanjang, tapi lu nggak bisa. Kami itu merekrut lu untuk WSBK. Kalau lu bisa jurdun dengan Hondanya kami, baru lu naik ke MotoGP. Perlu ada jenjangnya, Kak. Nggak bisa lu langsung minta seat di MotoGP. Hal yang paling mungkin adalah dia CLBK ke Yamaha. Demi masa lalu yang indah itu, kan dia sudah kasih berapa jurdun tuh sama Yamaha di WSBK. Jadi ya kalau mau mempertimbangkan itu ya bisa lah, mungkin dia ngomong sama Yamaha untuk seat di Yamaha Pramac, mungkin bisa. Karena memang dia kan sudah pernah ngetes pakai M1. Bener nggak? Jadi dia sudah pernah ngetes pakai M1 dan di atas kertas Yamaha nggak sebapuk Honda untuk saat ini. Jadi mungkin dia masih bisa eksplorasi. Dan kalau dia bisa lebih bagus dari Snack Taro, nah loh itu jadi perkara. Tapi buat kalian yang tanya, menurut Mbak Yu kira-kira dia ini bisa sebagus apa sih kalau misalnya dia ke MotoGP? Kalau menurut gua kalau dia masuk sebagai rookie, dia itu akan seperti Acosta asal dia pakai motor bekasnya Ducati, motornya Marc Marquez saja, yang motor bekas. Itu dia akan bisa bagus, asal Ducati. Karena kan Ducati pabrikan kelas A. Bekasnya aja bagus ya, apalagi yang pabrikan. Mau pakai motor bekas sebenarnya bisa, asal itu pabrikan kelas A. Kalau di luar pabrikan kelas A memang wajar dia minta harus motor pabrikan dengan kontrak pabrikan. Why kontrak pabrikan? Nah ini manajernya bilang gini, kami tidak akan mau mengambil manuver seperti Marquez di Gresini. Masih ingat waktu gua bilang di pertengahan musim, Gresini sepertinya membuka opsi mau bagaimana, siapa yang mau direkrut, karena kan you know lah ya, Gresini itu yang penting ada uangnya. Nah ini yang dibahas sama Kenan. Jadi Kenan bilang, kami tidak mau bermanuver seperti Marc Marquez di Gresini. Kenapa? Karena kami ini orang Turki. Marc Marquez itu punya banyak dukungan dan sponsor dari Spanyol, sementara kami di Turki ini kurang sponsor, apalagi dukungan uang. Jadi kami tidak bisa memaksakan masuk MotoGP dengan caranya Marc Marquez ke Gresini, no. Jadi memang dia harus pakai kontrak pabrikan. Kenapa dia minta kontrak pabrikan dan motor pabrikan? Karena kalau motor pabrikan dengan kontrak pabrikan, biasanya supportnya itu lebih besar ala-ala Jorge Martin di Pramac. Pokoknya ditekankan adalah ala-ala Jorge Martin di Pramac, di mana 100% full support. Ya ini juga fasilitasnya sama dengan Pramac di Yamaha kan, 100% full support. Karena dianggap tim independen resmi, perpanjangannya tim pabrikan. Jadi perlakuannya akan sama dengan tim pabrikan, cuman statusnya adalah tim satelit, kurang lebihnya kayak gitu. Jadi ya menurutnya Kenan, kalau mereka dapat proposal yang lumayan bagus tahun 2026, mereka akan pindah ke MotoGP. Kalau enggak, ya udah mereka akan stay di WSBK. Nah ini yang jadi pertanyaan, apakah dia akan stay di BMW atau dia pindah ke pabrikan lain? Ingat, BMW ini adalah pabrikan yang, sorry tuh saya agak-agak koki. Kenapa? Karena mereka meskipun tahu mereka punya motor nggak terlalu bagus, mereka nggak mau dipandang enteng oleh rider. Jadi ingat ketika pertengahan musim kemarin manajernya Toprak bilang si Toprak mau ke MotoGP tahun 2025, itu BMW sudah bersiap untuk menuntut dia secara hukum karena itu menyalahi klausul kontrak. Sampai BMW bikin pernyataan loh ya di media sosialnya, itu karena menyalahi klausul kontrak dan mereka kasih warning, lu nggak bisa kayak gitu. Lu masih ada kontrak sama gua, nggak bisa lu sembarangan breach kontrak kayak gitu. No. Jadi menurut gua kalau tahun depan dia masih jurdun juga dengan BMW, mungkin BMW akan lepas. Tetapi kalau nggak jurdun ya gua nggak tahu apakah dia akan stay di BMW atau dia pindah dulu ke Honda di tim WSBK-nya dulu. Kalau memang dia berhasil bikin jurdun Honda, dia pasti akan dapat seat tahun 2026 atau 2027, who knows. Karena kan tahun 2027 kontraknya Papa Yohan habis, kontraknya Johan Zarco juga habis, jangan lupa. Jadi dia bisa memilih lebih banyak opsi sebenarnya kalau tahun 2027. Sisa dia mau sabar aja atau enggak sih, kurang lebihnya kayak gitu kalau dia mau ke Honda.
Itu jalannya memang harus gitu. Dia harus ke Honda dulu, kasih Jordan, baru naik. Kalau ke Yamaha lebih gampang karena dia kan udah kasih Jordan berapa kali sama Yamaha. Jadi ya demi masa lalu yang indah itu, bagaimana kalau kita balikan lagi sebagai mantan terindah? Kurang lebihnya kayak gitulah. So, buat yang nanya, memangnya kenapa sih rider Spanyol ini terlalu banyak didukung dan terlalu banyak digembar-gemborkan? Karena mereka itu punya talenta yang lebih banyak daripada negara lain dalam hal balapan motor. Jadi mereka itu punya Red Bull Rookies Cup yang terkenal banget di Spanyol, lebih terkenal daripada di Italia, sehingga mereka itu punya para rider yang pengkaderannya bagus banget. Sehingga banyak banget anak-anak Spanyol ini yang ngantri untuk mengisi kejuaraan dunia. Karena kan emang udah jalur pengkaderannya begitu, terutama karena Red Bull ini adalah sponsor gede banget. Nah, apakah mereka mendukung semua rider Spanyol yang ada di kejuaraan dunia MotoGP? Entah itu kelas Moto3, Moto2, atau MotoGP? Nggak semua. Kasusnya adalah Carlos Tatai. Masih ingat ketika Mandalika SAG itu diakuisisi oleh Precianos? Itu alasannya yang punya tim itu awalnya adalah karena dia mau mendukung Carlos Tatai untuk kembali membalap. Sayangnya Carlos Tatai sampai saat ini harus duduk di atas kursi roda. Yang menjadi masalah tepat sebelum seri Thailand adalah asuransi menolak membayar semua biaya dan ganti rugi atas kecelakaan yang dia alami sehingga menyebabkan dia cacat secara fisik. Jadi menurutnya asuransi itu karena rekomendasi dari FIM yang ketuanya itu Jorge Villegas itu mengatakan bahwa Tatai itu tidak cacat permanen dan ada kemungkinan untuk kembali membalap. Sementara klaimnya Tatai itu adalah cacat permanen. Jadi kalian bisa ngerti ini arahnya kemana? Jadi sudah dia nggak bisa membayar biaya operasinya, banyak dramanya loh itu kemarin. Makanya Precianos yang menangani dia punya biaya operasi duluan, gara-gara asuransi itu nggak membayar dan nggak tahu lah, pokoknya ada aja alasannya. Nah, ini yang menjadi perkara terbaru adalah karena asuransi nggak mau membayar kerugian cacat permanen yang ditimbulkan setelah kecelakaan. Nah, itu yang bikin Carlos Tatai itu ngomong di media sosialnya. Jadi dia bilang, asal kalian tahu, asuransi itu nggak mau bayar kerugian cacat permanen saya karena rekomendasi FIM itu mengatakan saya tidak layak mendapatkan hak saya. Setelah Carlos Tatai ngomong gitu, banyak akun Jorno yang mulai memblow up. Akun Jorno loh ya, beda dengan media. Jorno itu kebanyakan punya pendapatnya sendiri dan mereka omongin, tetapi kalau di media mereka nggak akan bahas. Karena media kan terkait dengan sponsor. Jadi mereka nggak pernah membahas itu sama sekali di media. Nggak ada di media manapun itu yang membahas itu, terutama media Spanyol. Yang membahas itu cuma sebiji, tahu nggak? Media Italia yang membahas, satu aja yang membahas itu. Soal Carlos Tatai yang marah karena FIM itu tidak memberikan rekomendasi agar asuransi membayarkan kerugian cacat permanen yang dia derita. Tetapi karena dibahas sama para Jorno punya akun pribadi, akhirnya Jorge Villegas mengatakan bahwa sepertinya ini ada kesalahpahaman dan kami akan memastikan bahwa Carlos Tatai menerima haknya. Menurutnya Jorge Villegas itu ada kesalahpahaman. Karena pernyataannya FIM di rekomendasinya ke asuransi itu mengatakan bahwa setahu kami dia akan kembali membalap di kejuaraan lain. Nggak tahu di kejuaraan apa, Spanyol apa begitu, kurang lebihnya intinya adalah dia ada kemungkinan untuk membalap lagi sehingga dianggap itu bukan cacat permanen kalau lu masih bisa membalap. Bener nggak? Jadi yang bikin ini perkara makin sulit adalah FIM-nya. Jadi Carlos Tatai kemarin itu yang ngomel-ngomel di akun media sosialnya dia. Kurang lebihnya kayak gitu. Jadi nggak semua rider Spanyol itu didukung. Contohnya adalah Tatai. Dan saking nggak didukungnya itu nggak ada satu media Spanyol pun yang membahas ini perkara. Gua nggak tahu sebenarnya ada apa. Karena memang yang punya Precianos itu bilang, saya sangat bersedih dengan kasusnya Tatai karena nggak ada sama sekali orang yang peduli dengan kondisi dia. Gua nggak tahu sebenarnya ada apa dengan para rider Spanyol ini. Mungkin terlalu fokus sama Aldeguer, nggak tahu. Dan Aldeguer kemarin setelah crash dengan Vietti, itu dikabarkan patah bahu. Jadi rider KTPS itu karena kan yang nabrak Vietti, you know lah ya, anaknya VR46. Itu dia pantas tuh di penalti. Ya nggak bisa. Kenapa? Karena statusnya dia sandwich. Sebenarnya Aldeguer masuk menyalip dari dalam, Vietti di tengah, tiba-tiba Philippe Salas nongol dari luar dan dia nyenggol Vietti, Viettinya nyenggol Aldeguer.
Kurang lebihnya kayak gitu. Jadi bukan salahnya Vietti, makanya Vietti nggak dapat penalti. Karena memang dia ke sandwich. Ini sama dengan kasusnya Quartararo dengan Papa Alice tahun lalu ketika Papa Alice cedera bahu lagi. Gue lupa di mana itu ya. Ceritanya waktu itu Quartararo dapat penalti. Kenapa? Karena waktu itu memang Quartararo di tengah, tetapi dia terlambat datang. Jadi dia memang sandwich, tetapi statusnya Quartararo terlambat masuk tikungan. Sementara di kasusnya Vietti sama Aldegar, mereka berdua emang udah di tikungan sih, Salah yang nongol dari luar dan itu nyenggol Vietti nyenggolnya Aldegar, ya udah. So kita mulailah dari KTM. Udah gue bilang panjang karena kita ngegosip terus. Brad Binder, pangeran KTM yang harus mengakui bahwa si rookie mereka ini memang jauh lebih baik daripada dia. Jadi dia bilang sebenarnya balapannya nggak terlalu buruk. Saya itu bisa langsung melaju sejak start karena saya tahu penting untuk mulai lebih awal di depan. Mengingat ini banyak spray dan cipratan kalau saya tidak segera berada di depan. Dan hasilnya cukup baik. Saya merasa sangat nyaman dan saya berterima kasih kepada tim saya untuk hal itu karena mereka mengubah setup motor saya sehingga pada akhirnya saya bisa merasa lebih nyaman di kondisi basah. Yang sangat disayangkan adalah 4-5 lap terakhir itu ban saya sudah aus dan saya sulit keluar dari tikungan dengan cara yang benar. Jadi saya lebih memilih oke, tidak masalah karena masalahnya juga saya start dari P13. Jadi finish P6 ini adalah yang kami punya saat ini. Jadi ibaratnya gue sudah dari belakang, gue sudah battle, gue sudah berusaha untuk tetap di depan, tapi ya pada akhirnya harus menyerah, ya udahlah kayak gitu. Nah, Papa Pip ini sebenarnya gue sempat berpikir, oh dia bisa podium nih. Sayang, seribu sayang, dia harus mengakui keunggulannya Acosta dan harus mengalah sama Di Gia. Jadi dia bilang ini sebenarnya adalah balapan yang bagus meskipun yang menurut saya sangat panjang. Jadi ada beberapa rider yang berpikir ini balapan kok panjang banget gitu. Jadi menurutnya Papa Pip ini adalah balapan yang sangat panjang dan di lap pertama saya sempat bermasalah karena itu cipratan air tuh luar biasa dan sulit untuk saya melihat dengan benar. Jadi ketika saya berhasil berada di P4 saya cukup senang dan ketika Marc Marquez crash saya ada di posisi 3 untuk beberapa waktu. Sayangnya di beberapa lap terakhir ban saya sudah habis dan saya akhirnya harus kehilangan posisi karena secara praktis kecepatan saya hilang. Jadi di 3 lap tersisa saya sudah tidak punya apa-apa lagi untuk battle. Dan orang-orang jadinya mengejar saya. Tapi ya saya sudah melakukan semua yang saya bisa untuk bisa mendapatkan podium. Overall itu menurut saya masih balapan yang bagus karena dalam hal kecepatan kita bisa tetap bagus dan dalam hal konsistensi juga bagus. Yang membuat kami harus membayar lebih adalah kami harus comeback dari belakang. Meskipun ya saya sebenarnya pengen banget bisa podium. Kita pindahlah ke gas-gas Acosta yang akhirnya berhasil finish. Ini misi dia di Thailand cuma satu, finish. Kenapa? Karena di sprint race dia crash lagi. Jadi sejak Mandalika itu dia nggak pernah finish sama sekali dan dia disoroti gara-gara itu. Banyak yang bilang dia ini terlalu dilebih-lebihkan sampai dia nggak finish-finish. Sebenarnya tahu nggak dia bilang apa? Itu karena saya harus memaksa motor saya lebih dari 100% untuk bisa mengejar Ducati. Kenapa? Karena menurut saya Ducati itu sebenarnya cuma memakai 95% dari potensi motor mereka. Sementara untuk bisa mengimbangi 95%-nya Ducati, itu saya harus pakai lebih dari 100% dan ya resikonya tentu saja saya crash. Ini sama dengan Marc Marquez ketika masih di Honda tahun lalu yang crash lagi karena dia override motornya. Dipaksa beneran. Jadi misi saya sekarang memang adalah finish. Dan ya akhirnya kami finish. Untungnya adalah begitu dia finish, dia berhasil podium. Sekali finish langsung podium kak. Dan dia bilang ini sebenarnya adalah balapan yang benar-benar panjang bagi saya. Kenapa? Karena saya itu sempat ada di titik dimana ini sisa berapa lap sih? Tahunya masih 16 lap ya, buset lama amat. Tetapi saya berusaha untuk menjaga konsistensi saya, berusaha menjaga konsentrasi saya. Karena bagi saya harus finish. Dan kondisinya memang agak sulit karena saya sempat melakukan kesalahan di tikungan 3 di awal balapan. Karena kan itu spraynya banyak sekali, cipratannya banyak sekali. Jadi dia sempat melakukan kesalahan di awal balapan. Tetapi kami bisa melakukannya dengan baik dan bisa bertarung dengan baik dengan para rider yang ada di depan. Jadi secara umum hari ini bagus untuk kami karena pada akhirnya kami kembali podium dan kami kembali finish. Yang penting kami finish. Podium itu bonus karena saya juga bisa menjadi KTM pertama di trek basah.
Ini juga pertama kalinya dia finish di trek basah dan dia ada di podium. Jadi ya dia senang lah. Augusto Fernandes crash. Jadi dia bilang sebenarnya saya berharap bisa finish di top 10, sayangnya saya crash. Ya sudah, selesai. Kita pindahlah ke Ducati. Kali ini Gresini menempati satelit terbapuk. Kita mulai dari Alex Marquez yang crash di cycling lap. Gue tuh nggak ngerti kenapa dia bisa crash di situ. Belum mulai race sudah crash aja. Akhirnya karena dia crash, dia harus memulai balapan dari grid paling belakang. Kerugian besar sih. Jadi pada akhirnya Alex Marquez cuma bisa minta maaf. Jadi dia bilang saya minta maaf kepada tim karena kesalahan saya itu membuat saya tidak bisa memberikan hasil maksimal. Karena kalau saya start dari barisan ketiga sesuai kualifikasi, mungkin saya bisa finish P6 atau P7. Sayangnya ya saya harus finish di belakang P10 kalau nggak salah di depannya kakaknya. Jadi ya kami akan mencoba lagi nanti di Malaysia. Jadi sempat ditanya, lu kenapa crash sih sebenarnya? Jadi dia bilang sebenarnya itu saya crash itu bukan karena panik atau bukan karena hilang konsentrasi. Karena kan dia sempat ninggalin motornya tuh di gravel karena dia panik banget. Jadi dia bilang sebenarnya itu saya mencoba untuk menguji di mana limit terluar trek. Jadi dia sempat ke tepian trek untuk menguji di mana kira-kira dia bisa melanggar trek limit. Ini sepertinya dia mau menguji kartunya Jorge Martin nih, menguji kartu trek limit. Sayangnya ketika saya menguji tepian trek, saya justru crash. Kurang lebihnya sih seperti itu. Kita pindahlah ke Marc Marquez. Nah, Marc Marquez ini karena crash kemarin, dia bilang, untuk pertama kalinya saya gagal finish bagus di trek basah di saat saya sangat-sangat kompetitif. Jadi dia bilang, sebenarnya saya cukup yakin bahwa saya bisa menang karena saya adalah rider tercepat di trek. Jadi dia bilang, ya faktanya adalah, kalau lu cepat belum tentu lu menang. Jadi dia bilang, saya itu sebenarnya mencoba untuk mencari cara gimana caranya supaya saya bisa menyalip Pecco Bagnaia dengan clean. Kan lu tahu dia itu hobinya sapu jagat, ngerti nggak? Masalahnya adalah Ducati itu nggak punya team order, tapi tahu nggak prinsipnya Ducati? Clean pass. Lu nggak boleh macam-macam, terutama kalau sama-sama Ducati dan terutama karena ini adalah kandidat Jordan. Lu nggak bisa pakai sapu jagat, Kak. Jadinya dia bilang, saya itu berusaha untuk mencari cara gimana caranya supaya saya bisa menyalip Pecco Bagnaia dengan cara yang paling aman dan paling clean. Masalahnya adalah nggak bisa. Jadi di percobaan pertama dia gagal karena Pecco kekeh dan bannya panas. Jadi dia bilang saya itu sengaja mundur sebentar karena ban depan saya panas. Jadi begitu ban saya dingin, saya mulai lagi nyerang. Nah, sayangnya saya melakukan kesalahan ya, saya crash. Jadi dia bilang hampir tidak ada cara sama sekali untuk bisa menyalip Pecco itu dengan cara yang clean. Kalau mau pakai cara sapu jagat ya bisa. Masalahnya adalah kalau dia sapu jagat lagi itu berarti dia akan mendapat SP dan belum tentu Papi Tardosi akan bagus-bagus sama dia tahun depan. Itu masalahnya. Jadi dia bilang ya, pada akhirnya saya mencoba untuk kembali ke trek setelah saya crash. Ini juga sempat bermasalah karena dia berkendara dengan baju balap setengah terbuka. Jadi airbagnya itu sempat ngembang ketika dia crash. Dan sekarang kan airbagnya itu sudah canggih. Jadi kalau dia memutuskan untuk membalap, airbagnya itu kempis sendiri. Dan ketika kempis, nah akhirnya dia punya letter itu resletingnya kebuka. So far nggak ada sanksi karena itu nggak disengaja. Beda dengan Snake Taro kemarin yang sempat disanksi gara-gara dia buka sendiri baju balapnya. Itu memang salah, Kak. Kalau ini karena dia nggak sadar bahwa baju balapnya kebuka, jadi dia tetap balapan. Buat yang nanya, kenapa dia selalu gerasa kerusu kalau mulai dari belakang? Karena dia perlu poin. Dia kan sedang perang klasemen ketiga sama Enea. Nah, sebenarnya kalau menurut gue ya, dia sudah tahu Enea crash duluan. Maksud gue, kan yang penting Enea udah crash, lu sebenarnya mestinya tenang aja. Kenapa lu memilih untuk merecoki Pecco? Ini menarik bukan? Karena kan kemarin udah gue bilang ini kayaknya ada yang kena telepon nih dari negara sana soal nationality order. Jadi ketika Jorge Martin itu melakukan kesalahan, Pecco sama Marc Marquez kan lewat tuh. Nah, gara-gara itu si Martin itu ketinggalannya jauh banget karena dia melebar dan itu selisihnya kalau nggak salah hampir 1 detik apa 2 detik. Jadi, gue itu sempat nge-tweet kira-kira ini Marc Marquez mau mundur untuk memberikan posisinya kepada Martin atau dia memilih untuk merecoki Pecco. Pada akhirnya dia memilih merecoki Pecco. Padahal waktu itu Enea sudah crash. Secara poin klasemen dia aman sebenarnya. Secara poin klasemen dengan Enea ya.
Tapi karena sepertinya ada order, dia memutuskan untuk merecoki Peko. Santan instan kak, dia crash. Kenapa gue bilang santan instan? Karena di hari sebelumnya, di hari Sabtu, dia bilang, di atas kertas menurut saya, Jorge Martin itu unggul lebih dari 2 poin daripada Peko Bagnaia. Karena dia cerdas dalam memanfaatkan aturan. Dia mendukung manuver kotornya Jorge Martin. Pada akhirnya, ya harus dia bayar santan instannya. Untungnya dia finish poin lebih banyak dari Enea Bastianini, itu juga bukan tanpa kontroversi penalti drop 1 posisi. Karena kan Papa Yohan gak terima dia disenggol keluar track dengan kehilangan 3 posisi. Enea gak terima karena dia gak langsung bayar penalti. Karena maunya Enea, dia itu langsung bayar penaltinya ketika dia diperintahkan untuk turun 1 posisi. Dan itu artinya dia harusnya turun di belakangnya Enea. Tetapi dia justru memanfaatkan 3 lap jeda yang diminta untuk membayar penalti itu untuk mengejar Takaaki Nakagami. Dan di sana baru dia bayar penaltinya. Penaltinya dengan cara gampang dibayar. Dan itu yang bikin Yohan Mir marah. Dan itu yang bikin Enea kesel. Sebenarnya menurut gue Enea nggak perlu kesal sih, karena kan dia sama sekali nggak dirugikan. Cuman mungkin dia mau ambil untung. Tapi ya gue ngerti kalau Papa Yohan itu memang nggak fair lah. Dia ruginya 3 posisi, sementara Marc Marquez itu bayarnya ke Takaaki Nakagami yang udah di depan, dan itu gampang banget buat disalip. Nah, Marc Marquez ditanya, memangnya kenapa lu crash? Jadi dia bilang, ya saya sepertinya kurang sabar untuk menyalip Peko. Ya memang gue sebenarnya agak kaget dia memutuskan untuk menyalip Peko lebih cepat. Karena biasanya dia itu tipikalnya adalah rider 5 lap terakhir. Jadi mereka itu, dia sama Peko itu biasanya baru ribut itu 5 lap terakhir. Kenapa? Karena di 5 lap terakhir itu, 1, ban lu udah aus, nyali-nyalian aja, lu bisa nggak bertahan dalam battle. Karena di 5 lap terakhir itu adalah battle siapa yang duluan dapat garis finish aja. Jadi itu soal manajemen ban, itu soal nyali, itu soal skill, dan siapa yang dapat garis finish duluan. Kurang lebihnya kayak gitu. Dan gue itu memang sempat heran kenapa Marc Marquez itu menyerang Peko terlalu awal. Karena biasanya itu dia simpan 5 lap terakhir baru dia menyerang. Ini baru setengah balapan kayaknya dia sudah nyerang. Untungnya dia crashnya setengah balapan, jadi dia masih bisa ngejar dari belakang. Kalau itu dia lakukan di 5 lap terakhir dan dia crash, ya dia sudah nggak sempat. Ini yang gue bilang kenapa 5 lap terakhir ini biasanya dipakai oleh Marc Marquez dan Peko dalam hal battle. Kalau lu crash ya crash, kalau lu bertahan ya bertahan, pokoknya siapa yang dapat garis finish duluan aja. Kurang lebihnya kayak gitu esensi battle-nya mereka. Jadi kemarin tuh si Peko sendiri sampai bilang dia diuntungkan dengan crashnya Marc Marquez. Kenapa? Karena kalau direpotkan sejak tengah balapan, itu nggak pernah enak. Karena lu sepanjang lebih dari 10 lap harus battle terus. Nah ini kan perkara ban juga. Kalau lu battle, ban lu habis. Jadi Marc Marquez bilang, ya untungnya saya berhasil melakukan beberapa hal yang layak untuk dilakukan di lini belakang supaya saya bisa pulang membawa beberapa poin. Agak-agak menarik perhatian, dia bilang layak untuk dilakukan. Ya berarti dia menganggap sapu jagatnya itu layak. Ya wajar, dia bilang, ya kan gue udah bayar penalti gue. Kan itu cuma drop 1 posisi dan gue udah bayar. Terserah gue mau bayarnya di mana dan kapan. Karena kan ada aturannya, saya masih punya waktu 3 lap untuk membayar. Jadi mau bayar kapan dengan siapa ya suka-suka gue lah. Ini yang gue bilang, selalu ada aja caranya. So kita pindahlah ke VR46 Best Crash. Jadi ya sudahlah. Gue nggak tahu apakah dia ini tertekan karena dia pengen banget podium lagi, atau memang dia lagi membayar santan insannya VR46. Karena performa dia memang tahun ini bener-bener nggak bisa ya memang dari awal musim kan udah gue bilang kayaknya dia yang harus bayar ini santan instannya VR46. Karena meskipun Luka adalah anak VR46, tetapi keputusannya VR46 untuk nggak bergabung Yamaha kan baru diambil di tahun ini. Jadi ya memang Luka Marini nggak ada hubungan sama itu. Ya base yang kena, sorry to say. Kita pindahlah ke Digia. Digia akhirnya menjalani balapan terakhirnya musim ini di Buriram kemarin. Dan dia kembali dengan sumringah. Meskipun dia bilang ya lagi-lagi saya meleset dapat podium. Karena dia itu pengen banget podium. Ini agak berbeda dengan tahun lalu. Dia sempat podium dan dia sempat menang. Nah tahun ini dia menutup musimnya tanpa kemenangan dan tanpa podium. Ya masih mending best sih, masih sempat podium. Nah dia ini nggak ada podium, tetapi dia memang performanya lebih stabil, konsisten, dan bagus. Jadi dia bilang, ini adalah cara yang keren untuk menutup musim. Karena ini adalah balapan terakhir saya. Ya lagi-lagi saya melewatkan podium, tetapi kami kembali lagi finish P4 dan menurut saya itu keren.
dan saya bisa cepat, saya bisa konsisten dan menjalani musim yang hebat bersama tim yang hebat. Dan hari Rabu nanti saya punya janji dengan dokter saya untuk mengoperasi lengan saya, dan setelah itu saya menjalani penyembuhan sekitar 2 bulan. 1 bulan saya harus pakai penjepit di lengan, dan setelahnya menjalani fisioterapi karena target saya adalah 100% fit di Sepang tes. Jadi dia dipastikan tidak akan nongol di tes Valencia. Ditanya lah, lu nggak merasa rugi tuh nggak ikut tes Valencia? Jadi dia bilang, ya kalau saya masih rookie kemarin mungkin itu penting karena itu adalah masa dimana saya menjalani pengenalan dengan motor MotoGP. Nah masalahnya kalau sekarang kan saya sudah berapa tahun di MotoGP. Motor 2025 juga itu baru akan ada di Sepang. Sehingga pekerjaan yang sebenarnya memang baru akan dimulai di Sepang. Itulah kenapa saya itu ingin fokus untuk penyembuhan sehingga saya bisa hadir di Sepang. Nggak masalah saya nggak hadir di Valencia, tapi saya harus sudah fit di Sepang. So, kita pindahlah ke Pramac. Morbidelli, rider cool satu ini kehilangan coolnya bahkan di tengah hujan. Jadi dia kemarin itu 2 kali minta maaf. Habis dia bikin crash Quartararo, dia jalani penaltinya. Setelah balapan dia pergi lagi minta maaf sama Quartararo. Quartararo ya oke-oke aja. Karena dia ngerti bahwa Morbidelli juga melakukan kesalahan dan dia juga punya masalah. Kalau kalian dengar part 1 kan udah gue bilang dia sendiri juga ada masalah. Morbidelli sendiri mengakui bahwa ya sebenarnya saya cukup cepat, tetapi di awal balapan saya agak sempat keteteran sehingga saya perlu mengejar para rider di depan untuk memperbaiki posisi. Saya ingin kembali ke posisi start saya yang pertama karena dia kan keteteran gara-gara cipratan air hujan dan segala macem. Sayangnya saya melakukan kesalahan di tikungan 8 dan saya menyenggol Quartararo. Saya sama sekali tidak bermaksud seperti itu. Saya membayar penalti saya dan kembali balapan, tetapi saya kembali lagi melakukan kesalahan. Satu-satunya hal positif dari balapan itu adalah kecepatan saya. Jadi saya minta maaf sama Quartararo karena saya melakukan kesalahan dan saya minta maaf kepada tim karena saya melakukan kesalahan. So, kita pindahlah ke Jorge Martin, calon ikan hiu resmi gagal. Jadi dia ini berterima kasih karena Marc Marquez punya crash itu menyelamatkan dia. Karena dia berhasil mencegah poin itu tertutup lebih banyak. Dari yang awalnya 9 poin menjadi hanya 5 poin. Jadi dia bilang, ya sebenarnya startnya sudah bagus. Cuman saya melakukan kesalahan di tikungan ketiga dan itu menyebabkan saya kehilangan 2 posisi. Saya berusaha untuk bisa tetap bersama dengan Marc Marquez dan Pecco Bagnaia. Sayangnya itu membuat saya beresiko kecelakaan. Jadi ban depan saya terus menutup sehingga saya memikirkan oke, bagaimana kalau kita save saja posisi ini. Dan crashnya Marc Marquez itu menyelamatkan saya dari ketertinggalan yang semakin tertutupi. Jadi yang awalnya 9, sisa 5. Jadi pada dasarnya saya harus senang dengan finish kedua saya. Karena memang matematikanya dia cuma perlu finish kedua sampai di Valencia untuk kunci gelar. Meskipun Pecco menang. Kurang lebihnya kayak gitu matematikanya. Jadi ini sebenarnya sudah sesuai target dia karena di sprint race dia finish kedua, di balapan panjang juga dia finish kedua. Karena di sprint race kan Pecco ketiga finishnya. Jadi ya dia sebenarnya memang cuma perlu finish kedua sih meskipun Pecco menang. Apalagi kalau Pecco di belakang ya maaf. So kita lihat aja nanti apakah dia akan kembali menggunakan kartu kotornya di Sepang dan Valencia. Let's see. Kita pindahlah ke Ducati pabrikan Enea Bastianini. Adipati Ducati ini dia menang di sprint race itu dengan mendominasi. Sempat ada yang bilang, dia itu menyelamatkan Pecco. Enggak, ceritanya menyelamatkan Pecco. Enggak. Kenapa? Karena dia sejak awal sudah mendominasi balapan. Jadi sebenarnya memang Enea Bastianini enggak membantu Pecco sama sekali. Karena dia sendiri juga sedang rebutan posisi 3 klasemen dengan Marc Marquez. Dan posisinya dia ketinggalan. Jadi dia memang perlu menang. Jadi sejak awal dia sudah mendominasi balapan. Jadi ya dia enggak menyelamatkan siapapun. Karena dia sejak awal sudah di depan. Beda cerita kalau misalnya Martin memimpin duluan. Lalu dia merecoki Martin dan menang, nah itu artinya membantu Pecco. Sayangnya dia crash ketika balapan panjang. Untungnya Marc Marquez juga crash. Sayangnya lagi, Marc Marquez itu ternyata bisa ngejar dia. Meskipun dengan cara gerasak gerusuk, kena penalti sih kena penalti, tapi ya nggak ngaruh. Jadi Enea bilang sebenarnya kita start dalam posisi yang bagus untuk bisa melakukan balapan dengan baik. Sayangnya saya sempat terpaksa keluar trek di tikungan pertama karena waktu itu kan rame dan chaos. Jadi dia sempat keluar trek di tikungan pertama dan begitu di trek lurus itu disaster karena saya nggak bisa lihat apa-apa.
Jadi memang memerlukan beberapa lap untuk bisa saya pulih dan mendapatkan kepercayaan diri saya. Tapi ya pada akhirnya saya sudah ada di limit dan saya kehilangan bagian depan sehingga saya harus crash. Saya berusaha untuk kembali balapan dan ya saya harus puas membawa pulang beberapa poin. Cuman ya itu dia sempat keberatan dengan pembayaran penaltinya Marc Marquez. Di atas kertas Marc Marquez finish di depan dia meskipun mereka sama-sama crash. Ya artinya Marc Marquez lebih unggul lagi dari dia di posisi klasemen karena sempat dia menutupi kesenjangan itu di sprint race. Sayangnya poin di sprint race kan lebih kecil. Jadi ketika Marc Marquez menutupi itu di balapan panjang ya udah akhirnya tetap kembali lagi Marc Marquez memimpin. Kita pindahlah ke Pecco Bagnaia. Pecco Bagnaia ini sempat diwawancara oleh Giorno ABR yang sebenarnya dia benci banget sama Valentino Rossi loh. Tapi dia mungkin sebenarnya maksudnya adalah mancing. Jadi dia bilang, kalau mau dilihat Jorge Martin lebih cerdas daripada lu dalam menggunakan aturan track limit. Pecco itu bilang, gini, saya tidak akan pernah melakukan manuver kotor karena saya ingin bertarung dengan adil dan bersih. Seperti yang selalu saya lakukan dan terus saya lakukan dan saya ingin menang dengan cara itu. Memang agresif itu perlu tapi tidak melibatkan kontak atau hal-hal yang semacam itu. Jadi gara-gara pernyataan ini, dia ini disebut sebagai apa ya kalau bahasa Indonesianya gua agak susah nemu bahasa Indonesia yang cocok untuk kata ini. Mau dibilang orang kudus, orang yang tinggal di Kudus. Bukan orang yang tinggal di Kudus ya. Mungkin itu bahasa Indonesianya kalau mau di bahasa Indonesia kan, tapi menurut gua agak berlebihan kalau orang Kudus. Mungkin orang alim kali ya, yang lurus banget gitu. Kurang lebihnya kayak gitu. Dan gara-gara itu juga ketika Marc Marquez crash kemarin waktu mencoba menyerang dia, ada fans orang Perancis itu yang bilang Pecco seolah mengatakan saya punya Tuhan. Kalau mau bahasa Indonesianya, sebenarnya nggak gitu juga. Itu umumnya. Biar kita nggak melanggar kesana kemari ya. Itulah kenapa dia sangat tenang. Banyak yang mengejek seolah-olah dia nyerah. Sebenarnya bukan nyerah sih. Gua kutip kata-kata dia ketika di Motegi apa di Mandalika ya. Dia bilang, kalau saya ditakdirkan untuk jurdun, saya akan jurdun. Jadi kalau kalian mau bilang dia mau jurdun atau enggak, dia melakukan yang terbaik. Tapi tidak dengan cara kotor. Dia yang punya gelar jurdun sekarang. Ibarat kata dia nih yang punya gelarnya, dia yang punya mahkota. Dan dia akan mempertahankan itu dengan cara yang sebersih mungkin. Kalau misalnya ada orang datang mau nyuri itu mahkota dengan cara yang kotor, ya dia harus ikhlas merelakan itu. Tetapi intinya adalah dia berusaha mempertahankan mahkotanya dengan cara yang sebersih mungkin. Tapi kalau orang lain mencuri mahkota itu dengan cara yang kotor, ya dia harus merelakan itu karena untuk menurut aturan cara kotor ya masih diizinkan. Tetapi ya mungkin menurutnya Pecco mindsetnya lu nggak bisa mencuri mahkota gua dengan cara kotor karena gua mendapatkannya dengan cara yang bersih. Masalahnya adalah yang nyuri atau yang ngambil atau yang pengen itu mahkota kan nggak peduli mau ngambilnya nyuri kek, mau ngambilnya bersih kek, mau ngambilnya minta kek, pokoknya gua mau itu mahkota. Kurang lebihnya kayak gitulah. Jadi buat yang bilang dia ini nggak mau jurdun, bukan, tapi karena dia ikhlas. Makanya gue bilang sepertinya backup spiritualnya memang kuat. Karena gue kutip kata-katanya, dia bilang kalau saya ditakdirkan jurdun, saya akan jurdun. Yang jelas saya melakukan yang terbaik, berusaha untuk tidak melakukan kesalahan. Misalnya di sprint race kemarin dia bilang saya melakukan kesalahan. Kesalahan apa? Salah hitung. Salah hitung track limit. Karena kalau misalnya dia nggak salah hitung, mungkin dia masih bisa mempush Jorge Martin. Sayangnya ya dia nggak tahu kalau ada satu track limit yang nggak kehitung. Kurang lebihnya kayak gitu. Jadi dia bilang ya saya tahu bahwa Marc Marquez itu lebih cepat dari saya. Itulah kenapa saya berusaha bertahan. Karena posisi kemenangan ini sangat penting untuk saya untuk menutup gap poin di klasemen. Jadi crashnya Marc Marquez itu sebenarnya juga membantu saya. Dia juga harus terima kasih karena Marc Marquez crash. Karena Marc Marquez itu menyerang dia setengah balapan. Masih ada belasan lap tersisa. Sehingga kalau dia meladeni Marc Marquez itu bannya bakal aus dan dia akan setengah mati. Karena dia sendiri juga harus mengakui bahwa ini adalah kemenangan dia yang pertama kali sepanjang karir balapnya di trek basah. Dia sama sekali nggak pernah menang di trek basah. Jadi dia bilang saking pentingnya kemenangan ini untuk saya di klasemen, saya kekeh karena saya tahu saya nggak kuat di trek basah. Saya tahu Marc Marquez akan ngejar. Jadi ketika Marc Marquez crash ya secara nggak langsung saya juga seneng. Karena di Recoki setengah balapan tersisa itu susah, apalagi trek basah. Dia tahu dia nggak kuat di trek basah. Jadi kembali lagi dia bilang kalau saya ditakdirkan untuk jurdun, saya akan jurdun. Jadi dia ditanya,
Kan matematikanya Jorge Martin cuma perlu finish di belakang lu. Kalau lu menang, dia cuma perlu finish kedua, dia bakal kunci Jordan di Valencia. Jadi Peko bilang, ya matematikanya seperti itu, tetapi kan kita tidak tahu apa yang akan terjadi di balapan. Belum tentu dia finish kedua, belum tentu juga saya menang. Jadi ya kita lihat nanti apa yang akan terjadi. Yang ini musim akan berjalan seperti apa. Apakah dia nggak mau Jordan lagi? Dia mau Jordan lagi, tapi dengan cara yang menurut dia tidak melanggar filosofi dia. Ini ala-ala Honda. Mempertahankan dia punya filosofi yang bersih dan benar. Ada yang bilang, emang filosofinya Honda kayak gimana sih? Filosofinya Honda itu lebih ke nggak mau nyontek-nyontek. Ngerti nggak? Nggak mau nyontek-nyontek. Kalian lihat dia punya pengembangan aero. Ada nggak yang aneh-aneh kayak Aprilia atau kayak Ducati? Nggak ada. Ya dia ikut ekor Pokemon. Ya dia sempat pakai firing ala-ala Aprilia. Tapi nggak ada yang bekerja. Karena mereka tahu kalau mereka nyontek hasilnya justru salah. Karena mereka sebenarnya nggak mau nyontek, nggak ikhlas nyontek, ngerti nggak? Maunya itu bikin penemuannya sendiri, ya you know lah ya orang Jepang. Nah sementara Yamaha itu lebih berkembang dalam hal filosofi. Meskipun ya aeronya mereka juga nggak sehebat para pabrikan Eropa, tetapi mereka lebih baik mungkin karena mereka pakai mesin inline sehingga beda sistem. Memang harusnya Honda dengan mesin V4-nya itu masih bisa menyamai para pabrikan Eropa. Sayangnya yaitu mereka ogah buat niru-niru. Itu masalahnya. Ditambah lagi mereka mungkin nggak tahu kalkulasinya seperti apa untuk bikin aero. Itulah kenapa Papi Albisono direkrut. Buat dikasih nih rumusnya kayak gimana, formulanya gimana. Kurang lebihnya kayak gitu. Nah, Peko juga sempat ditanya soal Marc Marquez yang sedikit, bukan memandang enteng sih, melebih-lebihkan pujiannya kepada Jorge Martin. Karena Jorge Martin ketika melakukan manuver track limitnya, itu Marc Marquez bilang, bagi saya Jorge Martin itu unggul lebih dari 2 poin gara-gara manuver itu. Nah, si Peko bilang, ya pada akhirnya kita akan menjadi sekutu rekan senegara kita sendiri. Meskipun ya, di Italia cara kerjanya kami berbeda. Karena di Italia nggak ada nationality order sih. Cuma ya jangan bikin celaka aja. Kalau mau nyalip ya clean pass. Masih ingat ketika dia di tahun lalu dia ngerecokin Peko, dia bilang saya itu nggak ada tim order, tetapi saya harus membuat clean pass. Kalau saya nggak bisa clean pass, saya nggak boleh nyalip. Itu ordernya Italia. Jadi nggak ada lu harus ngalah, lu harus bantu, nggak ada. Tapi kalau lu nyalip, clean pass pastikan. Jadi itu yang Peko bilang, iya pada akhirnya kita akan menjadi rekan sekutu negara kita sendiri, tapi ya di Italia kami punya cara yang berbeda untuk itu. Dia bilang nggak masalah, itu udah dimaklumi karena ini bukan kali pertamanya saya memperebutkan Jordan. Jadi saya nggak bisa bilang dia harus membantu saya atau mendukung saya karena saya tidak akan pernah mau tim order dan tidak pernah mau tim order karena saya tahu Enea juga harus berusaha untuk mendapatkan posisi 3 klasemen. Jadi ya kalau dia mau finish di depan saya silahkan, mau finish di belakang saya silahkan. Yang pasti kalau nyalip jangan macem-macem. Itu aja sih intinya. Jangan ngerecokin. Itu nationality ordernya Italia. Kalau lo nyalip jangan bikin jatuh. Nah, perkara soal kartu kotornya Jorge Martin itu sempat ditanya ke Papi Tardosi. Papi Tardosi kan lu tahu sejak tahun lalu dia memang nggak suka sama Jorge Martin. Menurut gua ini juga yang jadi pertimbangan kenapa si Carlos Marc Marquez lebih dipilih untuk jadi adipati tahun depan. Selain karena Audi gosipnya minta, LM juga cawe-cawe, Papi Tardosi memang nggak suka sama sifatnya Jorge Martin. Jadi kemarin Papi Tardosi bilang, ya mungkin kesalahan yang dilakukan oleh Jorge Martin dengan melebar ke track limit ketika menyalip Peko Bagnaia itu adalah akibat bukan konsekuensi. Gua ulang, itu adalah akibat bukan konsekuensi. Mikirkan lo, apa bedanya akibat sama konsekuensi? Akibat itu adalah hal yang terjadi setelah lu melakukan sesuatu tanpa memperhitungkan konsekuensi. Sementara konsekuensi itu adalah akibat yang terjadi yang memberikan hal negatif. Jadi misal, kalau lu bergerak, lu akan berpindah tempat. Itu namanya akibat. Tapi bergeraknya kemana dulu? Kalau lu bergerak mundur, konsekuensinya adalah lu ada di belakang. Kalau lu bergerak maju, konsekuensinya adalah lu ada di depan. Nah, ini yang maksudnya Papi Tardosi. Kesalahannya Jorge Martin berada di track limit ketika menyalip Peko Bagnaia itu mungkin adalah akibat dan bukan konsekuensi sehingga tidak diperhitungkan oleh RD sebagai hal yang layak dipenalti. Ini yang gue bilang, dia lebih menekankan soal menyalip menggunakan track limit daripada menghitung track limitnya. Karena kalau lu menyalip menggunakan track limit, itu untungnya banyak banget. Sementara kalau cuma ngitung track limit, yang ngitung doang. Tetapi yang ditekankan oleh Papi Tardosi adalah cara lu menyalip menggunakan track limit. Ini yang gue bilang jadinya kartu kotor.
Karena lu akhirnya bisa menyalip orang lain dengan menggunakan track limit, karena itu dianggap RD sebagai track limit biasa tanpa konsekuensi, cuma akibat. Kurang lebihnya sih kayak gitu, dan itu bikin Papi Tardossi gosipnya makin, gua gak suka sama ini anak. Dan gua rasa itu juga yang menjadi motivasi dia untuk bikin setup motornya Peko Banyaya bagus. Karena di sesi warm up itu gua sempat nge-tweet, gua bilang, ini kayaknya ada masalah di garasinya Peko Banyaya, karena memang mukanya Peko itu tegang banget, dan tim juga tegang banget, termasuk Papi Tardossi dan Papi Peri Gigi. Dan dia itu agak lama sebelum dia naik ke truknya Rider Parade. Jadi memang Peko bilang, ya kami memang sempat mengalami masalah di warm up karena ban belakang kami itu agak susah untuk dikendalikan, dan saya menyerahkan masalah ini kepada tim karena saya buru-buru, karena kan itu rangkaian Rider Parade tuh lama tuh. Jadi saya meninggalkan masalah ini kepada tim, dan tim ternyata bisa menyelesaikannya dan memilih setup terbaik untuk saya sehingga saya bisa menang sekarang. Jadi saya senang sekali dan terima kasih kepada tim atas bantuan mereka dan pekerjaan mereka. Kurang lebihnya sih seperti itu. Oke, itu aja podcast kita kali ini. Sorry kalau kepanjangan ya, memang seperti biasa part 2 pasti panjang. Bye-bye.